7 Desember tahun 2020, Indonesia dikejutkan oleh tragedi berdarah di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. 6 anggota Laskar FPI tewas dalam peristiwa yang hingga kini menyisakan tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Siapa yang harus bertanggung jawab? Inilah di balik kasus penembakan 6 Laskar FPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dianugraha, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Ahwalus Syakhsiyah atau Hukum Keluarga. Video ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Hak Asasi Manusia sebagai ujian tengah semester. Pada kali ini akan ada beberapa poin yang kita paparkan. Yang pertama mengenai analisis prinsip HAM universal terkait daripada kasus penembakan 6 Laskar FPI. Namun di sini kita bahas terlebih dahulu mengenai kronologi singkat. Nah, di sini ada beberapa versi. Yang pertama ada versi daripada kepolisian, yang kedua ada versi dari pihak FPI itu sendiri. Nah, menurut pihak kepolisian terkait kronologis terjadinya penembakan di KM 50 Jakarta Cikampek pada waktu itu 7 Desember tahun 2020. Nah, polisi mengatakan bahwa 6 Laskar FPI menyerang petugas saat dibuntuti di tol Jakarta Cikampek pada tanggal 7 Desember tahun 2020 di KM 50. Nah, menurut polisi, Laskar itu membawa senjata tajam dan membawa senjata api rakitan. Karena dianggap melawan polisi, akhirnya polisi melakukan penembakan. Nah, ini versi daripada polisi. Saya ambil dari akun YouTube Detikcom yang langsung polisi menyampaikan kronologis tersebut. Awal mulanya polisi itu ingin melakukan penyelidikan terhadap Habib Rizik, yang mana pada waktu itu Habib Rizik melanggar suatu aturan protokol kesehatan pasca COVID-19 pada waktu itu. Habib Rizik mengadakan acara Maulid Akbar dan juga acara nikahan anaknya pada waktu itu, dan tentu pasca COVID-19 ada peraturan tidak mengadakan acara kerumunan. Nah, pada waktu itu Habib Rizik akan diselidiki terkait kasus tersebut. Nah, akhirnya polisi melakukan penyelidikan kepada Habib Rizik. Pas kebenaran Habib Rizik akan mengadakan pula pengajian setelah subuh di Karawang. Akhirnya dibuntuti oleh pihak kepolisian. Pada waktu itu Habib Rizik 4 mobil bersama keluarganya dan 4 mobil pengawal. Kepala pengawal di depan dan 3 pengawal lainnya di belakang mobil keluarga Habib Rizik. Nah, keempat mobil Habib Rizik dan keluarganya diantaranya kan ada anak, cucu, dan juga mantu Habib Rizik. Nah, singkat daripada kronologis, intinya kepolisian tersebut menahan salah satu mobil yang dianggap sebagai laskar pengamanan Habib Rizik ketika ingin pengajian di daerah Karawang. Nah, anggapan polisi itu ada perlawanan. Ada perlawanan kepada pihak polisian dari pihak laskar. Akhirnya ditembak pada waktu itu. Nah, itu versi polisi. Akan tetapi versi daripada FPI itu membantah mengenai pihak FPI atau Laskar FPI membawa senjata tajam pun senjata api. Karena mereka itu dari mana logikanya tuh? Laskar mempunyai senjata tajam, Laskar mempunyai senjata api. Dari mana logikanya?
Kalau beli pun mahal. Kami tidak mungkin, kata Habib Rizik, untuk membekali senjata api. Namun, isu yang dilontarkan oleh pihak kepolisian, Laskar FPI menembak terlebih dahulu, melakukan penyerangan terlebih dahulu ke pihak polisi. Nah, di sini ada dua versi yang berbeda tentu teman-teman. Inti daripada versi FPI itu membantah dengan keras terhadap Laskar FPI yang dituduh membawa senjata api dan melakukan penyerangan. Nah, versi Komnas HAM menemukan bukti adanya bentrok, tapi juga menilai ada pelanggaran prosedur karena 6 laskar ditembak ketika sudah dalam penguasaan aparat. Itu artinya ada dugaan unlawful killing, pembunuhan di luar hukum. Karena kronologi singkat, kita masih berbicara tentang kronologi singkat. Nah, ketika mobil laskar pada waktu itu di belakang ya, yang diintai, ya tadinya polisi itu ingin mengintai Habib Riziknya, berhubungan dijaga ketat oleh para pengawal atau laskar pencinta Habib Rizik, akhirnya harus melalui beberapa mobil pengawal atau beberapa mobil laskar. Nah, langsung saja ke mobil laskar yang menjadi korban pada waktu itu. Kata warga setempat atau kesaksian setempat, terdengar 2 kali tembakan. Dan akhirnya terbukti 2 tembakan tersebut dari pihak kepolisian yang menyebabkan 2 laskar FPI terluka berat. Dikatakan oleh Habib Rizik, yang satu matanya keluar. Wallahu alam, entah itu akibat tembakan atau apa gitu. Dan tetapi jelas dengan adanya suara tembakan itu menjadi sebab salah satu laskar FPI matanya keluar, terkena mungkin oleh tembakan tersebut. Yang kedua, terkena di bagian pahanya. Nah, kebenaran di dalam mobil tersebut itu ada 6 laskar FPI. Yang 2 terkena tembakan, yang 1 di mata dari arah belakang. Karena logikanya kalau semisalnya dari depan itu pasti hancur tuh matanya. Tapi ini sampai keluar, otomatis itu dianggap dari belakang. Yang kedua, laskar FPI terkena tembakan ke pahanya hingga mengeluarkan darah yang begitu banyak. Karena di paha itu ada urat besar, sehingga apabila mengenai urat tersebut, darah itu susah berhenti. Nah, akhirnya yang 4 itu tidak terluka, dibawa ke mobil lain. Yang 2 sama dibawa ke mobil lain. Akan tetapi alasan polisi mengenai meninggalnya yang 2 tersebut itu kehabisan darah. Dan catat teman-teman, SOP-nya apabila polisi telah melakukan penembakan harusnya darah itu dihentikan. Nah, ini tidak ada tindakan untuk menghentikan darah. Sehingga kedua korban tersebut, 2 anggota Laskar FPI meninggal karena kehabisan darah katanya. Namun anehnya juga, ketika 2 jasad ini dibawa ke petamburan untuk dimandikan, dilihat di dekat jantungnya itu ada 2 peluru atau 2 bekas tembakan peluru. Itu artinya apa? Yang satu sisi mengatakan kehabisan darah meninggalnya, tapi bukti fakta mengatakan ada bekas tembakan di dekat jantungnya. Lantas yang 4 kemana? Yang 4 itu dibawa ke mobil lain, sama dari pihak kepolisian. Nah, yang 4 ini ditembak mati, keempat-empatnya. Lah, kenapa ditembak mati? Kata pihak kepolisian, 4 laskar FPI ini melakukan perlawanan terhadap kepolisian, akhirnya ditembak mati di bagian jantungnya, di bagian dekat jantungnya. Ya, di sini jelas adanya pelanggaran HAM yang sangat berat, teman-teman, yang perlu kita ungkap. Terlepas dari beberapa versi kronologis
kejadian penembakan 6 laskar ini, versi kepolisian, versi FPI, versi Komnas HAM, itu menjadi alasan di dunia semata. Kebenaran hakikinya pasti terungkap di akhirat kelak. Nah, dari kasus tersebut, apa sih prinsip dasar dalam deklarasi universal hak asasi manusia yang dilanggar? Nah, di pasal 3, melanggar hak untuk hidup dan aman. Ini yang pertama. Yang kedua, pasal 5, tidak boleh disiksa atau diperlakukan dengan kejam. Pasal ke-7, semua orang sama di depan hukum. Dan pasal ke-9, tidak boleh ditangkap atau ditahan sewenang-wenang. Jikalau niat polisi untuk melakukan penyelidikan terhadap Habib Rizik terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan pasca COVID-19, itu tidak semestinya seperti itu polisi terhadap Habib Rizik sampai-sampai menembak ke-6 laskar ini. Kayak menembak bandar narkoba saja gitu kan prosesnya. Semua itu harus dapat proses keadilan yang seadil-adilnya. Ketika melihat kejadian ini, justru tidak ada keadilan dalam proses pengadilan terhadap Habib Rizik. Nah itu. Jadi inti daripada pelanggaran utama daripada kasus tersebut ialah hak hidup dan hak perlindungan hukum. Itu menjadi pelanggaran utama dari kasus tersebut. Nah, seharusnya negara melakukan apa sih? Negara wajib menyelidiki kasus ini secara independen dan transparansi. Menindak aparat yang terbukti melanggar hukum. Hasil putusan, 2 tersangka polisi yang menembak ke-6 laskar tersebut itu dibebaskan oleh hakim karena alasan membela diri. Karena kan tadi di versi pertama polisi mengatakan laskar tuh yang menyerang duluan dan terjadinya pemberontakan terhadap polisi. Akhirnya 2 tersangka ini dibebaskan oleh hakim. Ya, terlepas itu benar atau salahnya, wallahu a'lam. Akan tetapi intinya semua itu sama di depan hukum. Mau polisi, mau rakyat, mau pejabat, mau atasan, mau bawahan, sama di depan hukum. Equality before the law, semua sama, setara di depan hukum. Nah, berkaca dari kasus ini, penembakan 6 laskar FPI, perspektif HAM dalam Islam itu bagaimana? Nah, dalam Islam, hak hidup sangat dijunjung tinggi. Berbicara tentang kasus penembakan 6 laskar FPI ini, perspektif HAM dalam Islam itu bagaimana sih? Dalam Islam, hak hidup sangat dijunjung tinggi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faka'annama ahyahan nasa jami'an. Barang siapa yang memelihara kehidupan satu jiwa, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia semua. Nah, Islam juga menegaskan bahwa manusia memiliki martabat dan kehormatan yang sama semuanya. Nah, pandangan Islam, membunuh tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Negara atau pemerintah wajib melindungi jiwa rakyat, bukan justru menghilangkannya. Nah, prinsip maqasidus syariah menekankan hifdun nafas, menjaga jiwa. Jadi, jika benar 6 laskar tersebut dibunuh tanpa proses hukum yang sah, itu bertentangan dengan prinsip Islam tentang keadilan dan kemanusiaan. Lanjut, kita membahas tentang aturan hukum yang dilanggar. Apa sih aturan hukum yang dilanggar? Berbicara tentang penembakan 6 laskar tersebut. Yang pertama ditinjau dari hukum nasional.
Undang-Undang 1945 pasal 28A, setiap orang berhak hidup dan mempertahankan hidupnya. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM melarang penghilangan nyawa secara sewenang-wenang. KUHP pasal 338, barang siapa dengan senjata menghilangkannya nyawa orang lain diancam pidana. Nah, itu ditinjau dari segi hukum nasional. Udah jelas melanggar HAM. Hukum internasional juga sama. Di UDHR pasal 3 dan 5, komponen internasional tentang hak sipil dan politik, pasal 6 tentang hak hidup. Jika aparat menembak tanpa ancaman yang langsung, maka itu pelanggaran serius terhadap hukum nasional dan internasional. Nah, mekanisme penegakan harus ada penyelidikan terbuka oleh Komnas HAM dan Kejaksaan. Nah, pengadilan harus memutuskan secara adil dan transparansi. Korban berhak atas kompensasi dan rehabilitasi nama baik. Selanjutnya, apa sih faktor penyebab dan dampak terkait kasus tersebut? Faktor penyebabnya. Nah, yang pertama itu bisa karena politik. FPI saat itu sedang namanya tuh pro kontra dengan pemerintah dalam segi politik. Yang kedua, dalam segi keamanan. Aparat menilai ada ancaman terhadap petugas. Itu versi polisi yang tadi. Terus dalam segi hukum, lemahnya pengawasan dan transparansi aparat. Itu penyebab terjadinya kasus penembakan 6 laskar ini yang viral pada waktu itu dan tak ada kejelasan. Lantas apa dampaknya? Dampaknya bagi keluarga korban yang pertama kehilangan. Tentu kalau misalnya bagi istri kehilangan suaminya, bagi orang tua kehilangan anaknya, trauma dan pasti itu menuntut keadilan. Nah, bagi masyarakat dampaknya dengan adanya kejadian penembakan laskar ini itu menurun kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat. Nah, bagi negara juga sama. Dampaknya itu apa? Reputasi Indonesia di dunia internasional menurun karena dianggap melanggar HAM. Yang terakhir, apa sih solusi dan refleksi etis langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait 6 laskar yang ditembak ini? Nah, bagi pemerintah, ungkap kasus secara jujur dan terbuka. Jangan sampai ditutup-tutupi. Jangan mentang-mentang polisi yang melakukan akhirnya dibebaskan. Jangan mentang-mentang pejabat yang menjadi dalang akhirnya dibebaskan. Semua orang tuh sama di depan hukum. Itu yang pertama sebagai solusinya. Apapun itu kasusnya, bukan berbicara tentang kasus ini saja, apapun kasusnya harus secara terbuka. Tidak memandang bulu siapapun itu ketika bersalah wajib dihukum. Yang kedua, solusi bagi pemerintah itu hukum aparat yang bersalah. Jika bersalah, ya benar, kita benarkan. Jikalau salah, ya salahkan. Itu sikap pemerintah. Nah, yang terakhir, perbaiki sistem pelatihan aparat agar menghormati HAM. Itu sistem pelatihannya harus diperbaiki, pendidikannya harus lebih dikuatkan lagi, gitu, agar tidak sewenang-wenang mana pelanggaran HAM, mana yang tidak. Gitu. Ini kan bisa timbul karena kecerobohan atau ketidaktahuan. Oleh karena itu, pemerintah harus memperbaiki sistem pendidikan pelatihan aparat agar menghormati HAM. Nah, bagi masyarakat itu harus menjaga sikap kritis, tapi tetap damai. Jangan sampai kritis tapi ada unsur memprovokasi, memperpecah belah umat. Nah, boleh kritis tapi harus dengan cara yang damai tentunya. Nah, di samping itu juga harus mengawal proses hukum agar tidak ditutup-tutupi. Gitu. Itu bagi masyarakat. Dan untuk lembaga internasional mengawasi dan memberi tekanan moral agar Indonesia menegakkan keadilan. Nah, refleksi etis dalam Islam
dan nilai universal manusia memiliki martabat tinggi. Kekuasaan tanpa keadilan hanya melahirkan kezaliman. Negara harus adil, aparat harus bertanggung jawab, dan masyarakat harus saling menghormati. Mudah-mudahan dengan adanya kasus penembakan 6 laskar tersebut itu menjadi pembelajaran bagi aparat agar lebih adil lagi menegakkan hukum. Dan mudah-mudahan tidak terulang kembali kejadian tersebut. Dan kita doakan mudah-mudahan ke-6 laskar tersebut Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah tempatkan di tempat yang terbaik. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya Muhammad Yanugraha pamit undur diri. Dengan adanya video ini tidak ada sedikit pun unsur memprovokasi pihak A atau pihak B. Tetapi dengan adanya video ini mudah-mudahan bisa mengingatkan untuk semuanya agar menjaga persatuan, kesatuan, menegakkan keadilan. Semua orang, semua golongan sama di depan hukum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.